Wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Adelina Permatasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang installation framework I. Nah, untuk instalasi UI ini ada dua cara, yaitu yang pertama mengcopy file dari template, dan yang kedua menggunakan komposer. Nah, menggunakan komposer ini sangat recommended. Ada dua jenis template untuk UI, yaitu yang pertama ada basic template dan yang kedua ada advanced template. Perbedaan mendasar itu jika advanced template terdiri dari aplikasi front end dan back end. Nah, di basic template ada satu aplikasi, yaitu ada front end saja. Nah, di instalasi basic template yang pertama harus kita persiapkan yaitu pastikan Anda sudah memiliki web server dengan dukungan PHP, dan yang kedua silahkan download file template I basic dari website iframework.com. Kita buka terlebih dahulu ya, iframework. Nah, di sini kita bisa mendownload frameworknya. Lalu kita bisa buka file config/web.php, kemudian isikan kode rahasia untuk cookie validation key. Setelah itu instalasi selesai dan Anda dapat langsung mengakses aplikasi web Anda melalui link tersebut. Nah, kita bisa download di sini. Karena saya sudah mempunyai filenya, maka saya langsung bisa ekstrak saja ini di sini. Ini downloadnya bisa di sini. Lalu setelah kita ekstrak, kita bisa mengubah cookie validation key-nya. Nah, saya di sini menggunakan editor Visual Studio Code. Tapi teman-teman bisa menggunakan editor yang lain.
Nah, kita bisa buka tadi yang telah kita bisa config, lalu buka web.php. Nah, kita isikan cookie validation. Nah, ini kita isikan terserah. Nah, saya di sini mengisikan nama saya yaitu Adelina, dan kita bisa save. Nah, instalasinya ini sudah selesai. Nah, untuk yang advanced template caranya juga mirip, tapi tidak terlalu sama. Jadi kalau yang basic template ini defaultnya tidak terhubung dengan database, sedangkan yang advanced template defaultnya itu terhubung dengan database. Jadi langkah instalasinya agak berbeda. Jadi kalau instalasi basic template itu kayak gini, dan instalasi advanced template ini berbedanya di langkah keempat. Jadi kita harus ini terlebih dahulu. Jadi kita pilih development atau production. Tapi di sini kita memilih development. Kemudian karena advanced template ini terhubung dengan database, maka kita buat database-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita edit ini, kita sesuaikan dengan database-nya ini, lalu kita bisa migrasi database dengan cara menjalankan perintah ini. Setelah selesai, kita ada dua aplikasi, yaitu front end dan back end. Front end ini untuk user dan back end untuk admin. Nah, untuk dapat login ke aplikasi web, harus mendaftar terlebih dahulu melalui menu sign up. Install, maaf, tadi saya mengcopy filenya di samhtdoc. Untuk itu kita bisa lihatnya di localhost basic web. Kita bisa cek telah terinstall atau saya belum menghidupkan. Kita hidupkan terlebih dahulu examnya. Bisa jalankan. Sudah jalan ternyata Apache dan SQL-nya. Tampilannya yaitu seperti ini. Menggunakan advanced.
Advanced. Kita instalasi terlebih dahulu komposernya, instalasi Advanced menggunakan komposer. Kita bisa mendownload komposernya di link ini. Nah, komposer ini bisa dijalankan bukan hanya di Windows, tapi di Linux juga bisa. Karena saya sudah mendownload komposernya, jadi kita bisa langsung menjalankan komposernya. Komposer setupnya. Kita bisa klik run, lalu ini ada dua pilihan, yaitu install untuk semua user atau install hanya untuk saya. Kita klik install for all users. Developer mode dan next. Next. Nah, jika kita bisa akses internetnya menggunakan proxy server, kita bisa centang ini dan kita bisa isikan proxy URL-nya itu berapa. Karena saya di sini akses internetnya langsung, tidak menggunakan proxy, maka saya tidak perlu mencentangnya dan kita bisa klik next. Lalu bisa kita install. Tunggu prosesnya hingga selesai. Ini bisa kita klik next. Next. Dan sudah finish. Sekarang kita akan jalankan. Cara menjalankan framework I menggunakan komposer itu kita bisa menjalankan menggunakan cmd ini saya folder rootnya yaitu di sini kita bisa ketik komposer create project prefer this isof yf basic dan nama dari folder tersebut basic 2. Kenapa saya menamakan basic 2? Karena tadi saya sudah menginstal dengan nama basic saja. Lalu kita klik enter dan kita tunggu
Kenapa invalid? Yesaf Y2. Oh, maaf, saya salah ketik. Y2 Composer Create Project Prefer Disk Ysoft slash Y2 fs. Nah, di sini sudah mulai mendownload dan menginstal. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Untuk prosesnya ini kita tergantung pada kecepatan internet kita. Di sini masih proses instalasi. Kita cek di folder root basic 2. Ini sudah ada ya basic 2. Kita coba buka editor. Kita buka config. Di web.php. Nah, tadi untuk instalasi cookie validation key. Untuk instalasi Y-nya, Y basic itu jika tidak menggunakan komposer, kita perlu memasukkan cookie validation key-nya. Tetapi jika kita menginstal menggunakan komposer, cookie validation key-nya ini sudah terisi sendiri. Kita lihat ternyata instalasinya sudah selesai. Lalu jika ingin menginstal Composer Asset plugin, kita bisa ketik perintah itu ini global require sudo
users kita bisa ketikkan composer global require fxp slash composer asset plugin lalu kita tunggu. Nah, buat token di github.com sebentar, tadi belum saya cek ya, basic doang. github.com ini untuk instalasi basic menggunakan Composer sudah selesai dan berhasil juga. Nah, untuk menginstal Advance menggunakan Composer, kita ketikkan saja Composer create project prefer this esoft ef i2 add 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 advance dengan
folder mana. Sini masih loading dan proses download dan install. Kita tunggu sampai prosesnya. Nah, setelah selesai menginstal, kita bisa buka kita bisa masuk ke dalam file yang telah kita buat tadi, lalu kita jalankan php init dan pilih 0 untuk development. Yes. Setelah itu kita buat sebuah database baru. Kemudian kita buat database di server saya, yaitu localhost php admin. Saya akan membuat Nah, di sini saya akan membuat database baru dengan nama advance web. Database, tapi ini tidak mempunyai tabel. Kita bisa masuk ke sini, lalu tadi ada MyMart.
Lalu kamu hmm, di config lalu main lokal, lalu kita sesuaikan nama database yaitu advance. Di sini saya menggunakan root. Lalu kita bisa save. Karena ini database hostnya ada di localhost sama dengan PC yang sama. Jika menggunakan PC yang berbeda, maka ini hostnya bisa menggunakan IP PC yang berbeda tersebut. Lalu buat sebuah data ini sudah migrasi dengan cara jalankan perintah berikut pada command prompt php migrate. Nah, kita bisa buka terminal dan kita bisa ketikkan php migrate sudah. Lalu kita bisa ngecek menggunakan localhost minmart minmart from front end web. Kalau kita coba, nah yang front end ini tampilannya sama seperti yang basic tadi. Jika yang back end tampilannya ada seperti ini. Sebenarnya antara front end dan back end ini adalah aplikasi yang sama, yaitu dengan mengakses database yang sama. Lalu password yang bisa digunakan di back end yaitu defaultnya bisa juga digunakan di front end. Dan user yang bisa digunakan di back end ini ada sign up-nya di front end-nya.
kita coba ya, localhost front end ada lagi yang salah ternyata. Lupa minor. Nah, di sini kita coba sign up, username Adelina Indah, dan email Adelina Indah 99 gmail.com, passwordnya Adelina, sign up. Kita coba username Adelina Indah. Oh ya, ini di aplikasi ini ada verifikasi email. Namun supaya ini bisa diverifikasi, kita perlu memverifikasikan email server di aplikasi. Di aplikasi itu perlu disesuaikan emailnya. Di sini masih akan error, masih incorrect password, belum aktif. Kita lihat di database-nya, user. Nah, kenapa tidak bisa? Karena statusnya ini masih 9. Kalau di Y itu statusnya itu harus 10. Jadi kita bisa ubah statusnya jadi 10. Sudah berhasil, sudah disimpan juga. Sekarang kita coba lagi. Maaf, saya lupa password. Nah, di sini sudah bisa login. Otomatis kemarin sudah bisa login, kita harus modifikasi di
framework aplikasi kita. Ini hanya contoh saja. Kita bisa akses di kami, lalu mandas user. Nah, ini defaultnya. Status ini status 9, inaktif 9 dan status aktif 10. Nah, ini statusnya inaktif. Jika langsung mau login, kita bisa langsung ganti saja menjadi status aktif. Jadi setiap ada user baru, itu statusnya langsung aktif. Sekarang kita akan coba, kita akan sign up. User Adel misalnya, terus emailnya adelina@gmail.com. Udah 45, passwordnya Adel. Passwordnya ada 12345. Lalu kita akan coba untuk login. Ini dulu, mungkin ada passwordnya ada 2345. Login. Nah, ini langsung bisa login, dan di database ini statusnya langsung 10. Nah, jadi seperti itu instalasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.